Apakah Anda stres mengurus sebuah tim? Anda benar-benar galau, Anda benar-benar kesal dalam mengurus sebuah tim? Jika memang Anda mengalami masalah-masalah demikian, di video kali ini saya bukan mau bahas gimana cara ngatasin supaya nggak kesal gitu ya. Tapi poinnya gini, tim itu dalam sebuah organisasi itu dibagi ke dalam 4 bagian. Nah, dengan kita mengetahui 4 bagian ini, kita bisa mendefinisikan nih orang ini masuk ke dalam kategori apa, orang ini kategori apa, sehingga ketika Anda bertemu sebuah masalah di dalam sebuah perusahaan, kita bisa mencari orang-orang berdasarkan 4 pembagian dari kategori tim ini. Mau tahu 4 kategori tim ini apa aja? So, ini dia. Oke, 4 kategori tim itu yang pertama disebutnya problem solving team. Oke, yang kedua disebutnya cross functional team, yang ketiga disebutnya autopilot team, dan yang keempat disebutnya virtual team. Ya, jadi kita mempunyai 4 kategori dari tim. Coba sekarang Anda bayangkan orang-orangnya siapa aja. Saya akan jelaskan satu persatu. Ini orangnya, ini apa aja sih? Nanti dari penjelasan saya Anda masukkan ya, orang ini golongan apa, orang ini golongan apa. Yang pertama adalah problem solving team. Tim ini akan banyak berperan di bidang memecahkan masalah. Jadi misalnya ada tim mana gitu ya, mereka nggak ngerti cara ngatasin masalahnya, maka tim ini akan beriset. Orang itu nggak ngerti cara melakukan pekerjaannya, maka orang ini akan ngajarin. Oke? Jadi problem solving itu mirip-mirip trainer gitu loh, mirip-mirip trainer, mirip-mirip instructor, atau mungkin disebutnya tutor. Ya, jika Anda mulai membayangkan ya, orang-orang ini di perusahaan Anda itu apakah termasuk kategori ini? Anda masukin kalau memang orang itu tersebut sesuai dengan definisi saya. Lalu kalau nanti ada masalah yang diajak diskusi, bukan yang cross functional atau bukan yang autopilot, tapi carilah orang di problem solving ini ya. Pastikan kalau Anda memiliki tim di problem solving, Anda harus rajin mendevelop, menambah pengetahuan, Anda harus rajin berkomunikasi supaya persepsinya sama dan juga ilmunya sama ya. Jadi nggak hanya melulu kita yang dicari ya si ownernya, tapi dia bisa mencari kadang-kadang ke siapapun lah. Jadi kan masalah bisa cepat terselesaikan, begitu ya. Yang kedua adalah cross functional team. Cross functional itu adalah seorang tim yang sifatnya melancarkan seluruh kegiatan operasional usaha. Jadi kalau rutinitas setiap hari adalah bikin absensi, misalnya dia bikin data kunjungan atau mungkin dia bikin faktur dan segala macamnya. Orang ini yang disebut melancarkan kegiatan operasional, penjalan SOP ya. Jadi kalau memang orang ini adalah bagian dari cross functional team, pastikan orang ini nggak boleh terlalu banyak terlalu banyak di improvisasi gitu ya. Jadi misalnya hari ini punya aturan A, besok aturannya B, besok lagi aturannya C. Kalau seperti itu, si cross functional team ini akan menjadi kebingungan ketika dia harus melaksanakan sebuah SOP ya. Karena dia misalnya gini ya, dia mengasih perintah ke autopilot team ya. Rutinitasnya adalah reminder, tapi tiba-tiba kata si autopilot teamnya enggak. Tadi kata si bos, kamu nggak usah begini. Nah, si cross functional ini yang sudah menjalankan rutinitas setiap harinya, dia akan jadi kebingungan. Loh, bukannya setiap hari harusnya begini ya? Loh, kok tiba-tiba berubah? Jadi kebanyakan perubahan itu malah bikin jadi kekacauan. Nah, perubahannya sih poinnya kalau memang lebih baik, lebih efektif itu nggak apa-apa. Tapi syaratnya harus dikomunikasikan. Kalau nggak dikomunikasikan, maka si cross functional team ini akan mengalami kebingungan. Ya, jadi ujung-ujungnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan si hasilnya. Yang ketiga adalah autopilot team. Autopilot ini adalah orang-orang yang yang sudah bisa bekerja tanpa harus kita awasin, tanpa harus disuruh-suruh, tanpa kita harus marah-marah gitu ya. Jadi biasanya mereka sudah bisa mengerjakan tugasnya sendiri. Nggak usah kita
perintah-perintah gitu ya, seperti itu ya. Nah, akan menjadi sebuah masalah ketika tim yang satu ini nih, si autopilot ini, kita melakukan namanya micromanaging ya. Misal micromanaging itu 1 menit sekali kita lihat lagi apa, nanti 1 menit lagi lihat lagi apa, 1 menit lagi lihat lagi apa. Jadi seperti seorang pacar yang posesif yang setiap 5 menit sekali ditelepon, udah makan, lagi apa, lagi apa, lagi apa, lagi apa. Nah, kalau misalnya seperti itu akan menjadi masalah bagi seorang autopilot team. Kita pastikan komunikasi tetap berjalan, tapi komunikasi yang sifatnya membangun, bukan yang sifatnya micromanaging ya, yang sampai harus pasang CCTV mungkin di belakang badan dia, ya nggak usah juga sampai seperti itu ya. Oke, yang keempat adalah virtual team. Virtual team itu adalah sebuah tim yang kita tuh jarang ketemu. Misalnya Anda punya cabang ya, punya cabang di franchise mana gitu ya, Anda punya cabang, kantor cabang gitu. Nah, tim ini memang dikontrol dari pusat, tapi officially kita jarang ketemu karena dia berada di tempat yang lain. Kalau memang kita mempunyai virtual team, meeting tiap hari itu bagus ya. Cuman pastikan kebijakan yang dilakukan itu tidak boleh banyak berubah, karena orang-orang virtual team ini sudah menjalankan SOP. Kalau kebijakannya berubah-ubah, nanti setiap cabang jadi bingung ya, ini harus ngikutin yang mana, dan ujung-ujungnya si pimpinannya yang akan mengontrol sendiri, dan cross functional akan bingung, autopilotnya bingung, virtual teamnya lebih bingung lagi karena dia akan panduannya ke pusatnya ya kebingungan, apalagi si virtual teamnya. So itu dia teman-teman, pengusaha bahan bangunan. Jadi kalau misalnya Anda sudah kebayang nih, tolong tulis tim-tim Anda sekarang siapa aja, masukin orang-orang ini ke dalam golongan problem solver kah, apakah dia cross functional, atau mungkin dia autopilot, atau mungkin dia di kategori virtual team. Oke, semoga bermanfaat dan membuat kita lebih happy dan bisa bekerja sama, tentunya lebih komunikatif terhadap tim kita. Suka dengan tips seperti ini, jangan lupa follow TikTok @distributorbangunan dan subscribe channel Distributor Bangunan plus klik tombol loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.